Shalom teman-teman muda, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, amin. Kita kembali beribadah baik secara online. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, hati yang terbuka dengan sukacita. Mari satukan hati, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir buat setiap kami dimanapun kami berada. Baik kami beribadah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan mengerti isi hati kami dan Tuhan selalu menemani setiap langkah kami. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan sukacita teman-teman muda, kita naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, katakan tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Oh, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, sama-sama kita katakan dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu setia menjagaku. Kita mau nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Oh, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap bertata. Haleluya. Sama-sama katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Kau bertata Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sungguh nyata,
Sungguh besar kasih Tuhan, amin. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kita mau datang sembah Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu nyata buat kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami sejak kami di dalam kandungan ibu kami. Dan di sejak muda Tuhan memperlengkapi setiap kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Mari menyembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, lebih dalam lagi Tuhan, bawaku masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Oh, oh, Jesus, we worship You. Oh, sembah, sembah Dia. Oh, Ya Ralamo, Shanaralana Mayasi, Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Ya Ralamo, Ya Ralamaya Shenaralamo. Mari pakai masa hidup kita, di masa muda kita, menyenangkan hati Tuhan. Tinggikan Yesus selamanya. Haleluya. Ya Ralabaya Shanaralanamo. Iralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabayasi. Jesus. Iralabayase. Haleluya. Iralabaralabaralabayase. Iralabatakaralamaralamaralamasi. Kami sembah Jesus. Biar hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Biar di masa muda ini Kau pakai kami ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu. Pakai kami menjadi senjata-senjata-Mu ya Tuhan. Ya Rabbasyakarallah. Mari teman-teman muda angkat kedua tanganmu sekali lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
berikanlah sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh, kami percaya Engkau ditinggikan, Engkau disenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Kini saatnya kami mau duduk diam, kami mau dengar suara Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap teman-teman muda dimanapun berada. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Bu Gembala berharap kalian semua luar biasa. Kalian semua jadi anak yang semakin hari semakin baik, semakin pinter, semakin mengasihi Tuhan. Bu Gembala percaya kalian semakin luar biasa. Yang percaya lambaikan tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Adik-adik semua, hari ini Bu Gembala mau nyampaikan firman Tuhan tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi itu berarti kita mempunyai hubungan yang dekat dengan seseorang. Adik-adik pasti punya ya idola ya, artis, atlet, banyak orang yang terkenal yang adik-adik semua kenal. Nah, ketika kalau Bu Gembala tanya, tahu nggak kesehariannya mereka kayak apa? Mereka sukanya apa? Mereka hobinya apa? Keluarganya kayak apa? Pasti ada yang bilang, aku nggak tahu, aku cuma tahu di layar kaca aja. Nah, kalau kita mau tahu mereka lebih dalam, mau kenal mereka dalam, pasti kita harus bangun hubungan dengan mereka. Betul atau betul adik-adik? Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Nah, saya percaya adik-adik tidak mau kenal Tuhan Yesus hanya dari jarak jauh. Tapi adik-adik kepingin kenal Tuhan Yesus lebih dekat. Adik-adik pasti kepingin tahu apa sih kesukaan Tuhan, apa sih kerinduan hati Tuhan Yesus. Seberapa banyak adik-adik kepingin kenal Tuhan lebih dalam? Boleh lambaikan tangan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ketika engkau punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, percayalah, kau pasti bisa. Tuhan akan tolong. Ketika kau dengar, Bu, bangun hubungan lebih dalam dengan Tuhan itu berarti aku harus punya saat teduh ya, Bu. Bu Susan itu saat teduh satu hari berapa lama? Kalau saat teduh berapa jam? Kalau pagi bangun jam berapa? Adik-adik, tidak harus demikian. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak harus dijamin dan berapa lama, tidak. Percayalah, Tuhan Yesus tuh selalu bersama kita. Dalam setiap saat, dalam keadaan apapun, ketika kita berjalan, ketika kita belajar, ketika kita bekerja, Tuhan Yesus tuh ada bersama kita. Nah, cuma kita tinggal mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya mau tanya sama adik-adik, menurut adik-adik, hubungan pribadi dengan Tuhan itu keharusan atau kebutuhan? Coba adik-adik jawab. Kalau menurut Bu Susan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan bukan keharusan, tapi kebutuhan. Bu Susan butuh dekat dengan Tuhan. Ketika Bu Susan dekat dengan Tuhan, Bu Susan punya kekuatan, punya keberanian. Contoh, Bu Susan untuk ketemu dengan Pak Lukas itu bukan keharusan, tapi kebutuhan Bu Susan untuk ketemu dengan Pak Lukas. Ingin ketemu dengan Pak Lukas itu kebutuhan Bu Susan. Demikian juga dengan adik-adik. Adik-adik ketemu mama papa bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban. Tapi karena kebutuhan, butuh ngomong dengan mama, butuh ngobrol dengan papa. Demikian juga dengan Tuhan. Jadi saudara adik-adik jangan merasa, aduh aku harus punya jam sekian, doa, saat teduh, bangun sekian. Lah kalau aku bangun terlambat bagaimana? Sudah bangun terlambat, sudah harus cepat-cepat ke sekolah, gue nggak sempat saat teduh, terus gue salah dong. Enggak demikian adik-adik, kita dengan Tuhan tidak demikian. Tuhan itu penuh kasih, baik, penuh cinta. Adik-adik ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan. Dan percayalah, adik-adik punya kepastian hidup, punya masa depan yang cemerlang. Adik-adik ingat ceritanya si Daud? Daud itu dia cuma anak gembala loh. Dan dia setiap hari kerjaannya mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Nah,
Setiap kali dia mengembalakan kambing dombanya, si Daud itu ambil kecapi, domba kambingnya sedang makan rumput, cari makanan. Dia duduk di atas batu, mungkin di bawah pohon. Dia petik kecapinya, dia mulai nyanyi. Dia nyanyi, mungkin kalau zaman Daud ada saat ini dia nyanyi lagu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Nah, adik-adik, ketika Daud menyembah, dia tidak harus cari tempat yang harus gereja, harus tempat yang bagaimana. Enggak. Mungkin itu di bawah pohon, mungkin itu di atas batu. Dia petik kecapinya, dia mulai nyembah. Dia mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Dia bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika Daud mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, Daud tidak menjadi orang yang biasa-biasa. Tapi dia jadi orang yang luar biasa. Karena dia suka membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel menghadapi musuh yang begitu besar, Filistin, dan ada Goliat yang begitu besar, Daud tidak takut. Bangsa Israel semua takut bersembunyi, tidak berani keluar menghadapi. Tapi ketika Daud disuruh papanya untuk datang, coba sih lihat koko kamu, kok begitu lama gak pulang-pulang, gak ada kabar lagi. Coba kamu lihat dan antar makanan buat kokomu kok. Dia datang, dia bawa makanan, dia lihat. Loh, kenapa nih koko saya sembunyi semua? Kenapa bang tentara Israel sembunyi semua? Dia bertanya, kenapa? Dan mereka bilang, kamu gak lihat ya, itu ada Goliat yang besar. Kita semua ketakutan, kita gak bisa hadapi dia. Daud bilang, oh begitu. Oke, saya boleh gak ketemu dengan Raja Saul? Dia datang ke si Raja Saul. Raja, boleh gak saya hadapi si Goliat? Si Saul bilang, hah? Kamu anak kecil, kamu bisa mau lawan si Goliat, yang bener kamu. Si Daud bilang, aku sudah biasa kok. Ketika aku mengembalakan kambing dombaku, ketika dombaku dan kambingku mau diterkam sama singa dan beruang, aku berlari, aku merebutnya. Dan aku tarik janggutnya, aku buka mulutnya, aku ambil anak dombaku dan kambing domba. Tuhan menyertai aku, izinkan saya pergi berperang, hadapi Goliat ini. Kamu yakin? Raja Saul bilang, aku yakin. Kamu bisa? Ya, aku percaya. Tuhan menyertai aku. Kenapa? Daud berani. Dan dia begitu yakin. Karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika Daud maju, Tuhan menyertai Daud. Adik-adik bisa buka di Alkitab, adik-adik di 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Saya bacakan buat adik-adik 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berkata, kau datangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud punya keberanian yang luar biasa karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah saudara, adik-adik bisa lihat bagaimana pembelaan Tuhan atas Daud. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan dengan berjalannya waktu, karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas Daud, Daud berkenan untuk jadi raja Israel. Adik-adik bisa lihat di 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Di situ dikatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai Daud. Orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan pasti disertai Tuhan. Ketika kita disertai Tuhan, pasti perjalanan kita berhasil. Yang percaya katakan amin, yang mau katakan saya mau. Nah, adik-adik, menurut adik-adik bagaimana sih caranya kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan?
Satu pertanyaan lagi buat adik-adik semua. Tolong adik-adik bisa diskusikan. Bagaimana caranya kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Cara kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tidak harus pakai liturgi, satu pujian, penyembahan, pengagungan, terus lagu pujian, ucapan syukur, terus berdoa bahasa roh, kuramata kaya ramasikara baba. Terus kerasa, hadirat Tuhan turun berinding-berinding. Enggak harus begitu adik-adik. Tuhan kita enggak begitu. Tuhan kita itu maha hadir dimanapun kita ada. Kita cari dia enggak susah. Dia ada bersama kita. Ketika adik-adik memanggil, Tuhan tolong aku. Mungkin adik-adik bisa panggil dia, Papa tolong aku, kasihani aku. Dia ada. Dia dekat bersamamu. Adik-adik, bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Kita lihat di Alkitab kita Yakobus pasal 4 ayat 8a. Yakobus pasal 4 ayat 8a. Firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Mendekatlah kepada Allah. Seberapa banyak kita mau dekat sama Bapa kita di surga? Mau dekat sama Allah? Boleh lambaikan tangan kita kepada Tuhan Yesus? Bilang saya mau. Ayo kita sama-sama mulai hari ini. Kita ambil keputusan, saya harus mendekat kepada Allah. Ketika engkau mengambil keputusan, aku harus dekat dengan Allah. Aku harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Percaya adik-adik, Allah mendekat kepadamu. Allah ada bersamamu. Kenali Tuhan kita dengan benar. Semakin dalam kita mengenal Tuhan kita, semakin besar Anda mengasihinya. Sekali lagi, Bu Gembala mau katakan, mendekatlah kepada Allah dan kenali Dia dengan benar. Ketika engkau mengenali Dia dengan benar, engkau akan semakin mengasihi Dia. Karena kasihnya begitu luar biasa. Sungguh adik-adik, ketika Bu Gembala mengambil keputusan untuk lebih dekat dengan Tuhan, mau lebih kenal dengan Tuhan dalam penyembahan Bu Gembala selalu kata, Tuhan aku mau kenal Engkau lebih dalam lagi, aku mau mengerti isi hatimu. Adik-adik, dengan begitu luar biasanya Bu Gembala tiba bisa sangat mengasihi Tuhan. Dan sangat-sangat ingin terus ada bersama dengan Tuhan. Itu namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari adik-adik, Bu Gembala ingin mengajak setiap kita, ayo mulai hari ini kita ambil keputusan. Kita bangun hubungan pribadi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih indah. Ingat, ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Ketika ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada keselamatan, ada keberhasilan, ada kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita ingat cerita Daud kan, bagaimana dia hanya anak biasa. Daud itu termasuk anak yang tidak diperhitungkan. Tapi ketika dia rajin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan promosikan Daud begitu luar biasa. Saya percaya itu tidak ada dalam kerinduan Daud, tidak ada dalam pikiran Daud, dia jadi raja. Tapi ketika perkenanan Tuhan datang, Tuhan angkat Daud jadi Raja Daud. Dan sampai hari ini, bangsa Israel masih mengenang jasa Raja Daud yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena cintanya dia kepada Tuhan. Karena kasihnya dia kepada Tuhan. Seberapa banyak adik-adik mau disertai Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Sama-sama ayo adik-adik masing-masing. Dimanapun adik-adik berada. Adik-adik berdoa sama Tuhan. Minta tolong sama Roh Kudus. Supaya adik-adik bisa punya hubungan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Adik-adik bangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Adik-adik berdoa. Dimanapun adik-adik berada berdoa, yang bisa berdoa berbahasa roh, adik-adik mulai berdoa berbahasa roh. Adik-adik yang belum bisa, adik-adik mulai perkatakan, Tuhan Roh Kudus tolong saya.
Saya mau punya hubungan pribadi yang khusus dengan Engkau Tuhan. Tolong. Adik-adik datang sama Tuhan. Adik-adik gak usah malu. Karena Tuhan Yesus itu baik. Berdoa, adik-adik mulai berdoa. Ibu Gembala dari tempat ini akan berdoa buat adik-adik. Syarahana mata kaya ramasikira baraba. Inama kaya ramasikira bata kaya rabatu korobaya ramase. Bapa, dari tempat ini hamba-Mu mengangkat tangan. Berdoa Tuhan, demi nama Tuhan Yesus hamba berdoa buat anak-anak muda ini Bapa. Mereka punya kerinduan untuk membangun hubungan intim dengan Engkau. Mempunyai hubungan pribadi dengan Engkau. Roh Kudus tolong anak-anak-Mu. Mampukan anak-anak-Mu mempunyai hubungan pribadi yang spesial dengan Engkau. Biar dari masa mudanya mereka benar-benar mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Mereka mengenali Engkau dengan sungguh-sungguh. Demi nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong. Roh Kudus jamah anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu semua hurnaha masyekarabara. Turunkan pengurapan-Mu atas anak-anak-Mu. Hinamaya rama sekerababa. Tuhan, bagaimana dengan Daud begitu merindukan untuk menyembah Engkau. Untuk rindu membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Demikian juga dengan anak-anak ini ya Bapa. Mereka punya kerinduan untuk punya hubungan pribadi dengan Engkau. Roh Kudus mampukan mereka, tolong mereka. Sehingga dalam masa muda mereka, mereka punya goal yang luar biasa dalam hidup mereka. Mimpi mereka benar-benar tercapai di dalam nama Yesus. Cita-cita mereka, visi mereka tercapai dalam nama Tuhan Yesus. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya anak-anak-Mu ini berkenan di hadapan Engkau. Dan menyenangkan kedua orang tuanya dan saudaranya. Dan semua kakak beradiknya Tuhan. Mereka jadi anak-anak yang baik. Demi nama Tuhan Yesus aku berdoa, Roh Kudus tolong anak-anak ini. Biar anak-anak ini Engkau buat perbedaan Tuhan. Mereka semakin Engkau angkat, Engkau tinggikan, Engkau promosikan anak-anak ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar ketika Tuhan Yesus datang mendapati mereka, sungguh mereka berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak ini Bapa. Biarlah firman ini terus ada dalam hidup mereka. Mereka terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ikutilah ibadah online Sunday Service GB Goshen Blessing Minggu 7 Februari 2021 pada jam ibadah pukul 7 pagi, setengah 10 pagi, setengah 12 siang, dan pukul 5 sore. Yang akan dilayani oleh Pendeta Welier Kauntu yang dapat diakses melalui YouTube channel GB Goshen Blessing. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud setiap hari Senin hingga Sabtu. Mulai pukul 8 pagi hingga 9 pagi bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno. Ibadah pemulihan Pondok Daud dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing. Halo adik-adik, mari beribadah bersama di ibadah online service Gereja Anak Goshen Kids Church setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi yang dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Kids Church. Bagi kalian yang berjiwa muda, ikutilah ibadah online service The Last Joel Minggu 7 Februari 2021 pada pukul 11 siang dengan pembicara Kak Daulat yang dapat diakses melalui YouTube channel GB Goshen Blessing. Hello Teens, yuk beribadah bersama di online service The Arrow Generation Minggu 7 Februari 2021 pada pukul 7 pagi yang akan dilayani oleh Kak Ian yang dapat diakses melalui YouTube channel The Arrow Generation. The Arrow Generation Zoom Meeting yang diadakan setiap hari Minggu mulai pukul 9 sampai dengan setengah 11 siang. Untuk mendapatkan meeting code dan password,
DM Instagram The Aero Generation atau menghubungi kakak-kakak mentor. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing dengan nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar.